Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opi Kurniawan. Saya dari D3 Keperawatan tingkat 3B. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan penfish paru-paru yang bertujuan untuk mengetahui bentuk kesimetrisan ekspansi kulit dinding dada atau untuk mengetahui frekuensi irama pernapasan. Di sini juga ada indikasinya, pasien sesak napas, dan juga ada kontraindikasinya pada pasien luka bakar. Sebelum kita mulai tindakan, saya akan memperkenalkan nama saya sendiri. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak, perkenalkan, nama saya Opi Kurniawan. Saya perawat di sini yang berdinas dari jam 2 sampai jam 9 malam. Tujuan saya ke sini untuk mengetahui ekspansi kulit dinding dada Bapak dan untuk mengetahui frekuensi irama pernapasan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia. Baik Pak, kalau misalkan Bapak bersedia, saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Yang pertama, kita tutup sampiran, cuci tangan 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita pasang handscoon. Pak, masih ingat dengan saya? Ya. Sesuai janji kita tadi, saya akan melakukan praktek pemeriksaan fisik jantung paru-paru Bapak. Bisa dimulai sekarang, Pak? Ya, silakan. Yang pertama, kita infeksi dilihat. Dilihat paru-paru kanan dan kirinya simetris atau tidak. Terus ada kelainan atau tidak. Lalu kita palpasi, adanya nyeri tekan atau tidak. Pak, maaf kalau misalkan saya ditekan, nyeri nggak Pak? Lalu kita menyuruh pasien untuk bilang angka 99. Coba Pak. 99. Nah, untuk mengetahui suara paru-paru kiri dan kanan sama atau tidak. Kalau misalkan sama berarti itu normal. Kalau misalkan tidak sama berarti itu ada cairan di paru-paru si Bapak. Nah, setelah kita palpasi, lalu kita perkusi. Kita perkusi dari ICS 1 mid clavicula dextra. Pak, maaf ya. Lalu kita ke ICS 1 mid clavicula sinistra. Pak, maaf ya. Setelah itu kita ke ICS 2 mid clavicula dextra. Lalu kita ke ICS 2 mid clavicula sinistra. Lalu kita ke ICS 3 mid clavicula dextra. Ke ICS 3 mid clavicula sinistra. Lalu kita ke ICS 4 mid clavicula sinistra. Dextra. ICS 4 mid clavicula sinistra. Lalu kita ke ICS 5 mid clavicula dextra. Lalu kita ke ICS 6 mid clavicula dextra. Nah, suara perkusi paru yaitu
Suara perkusi paru itu sonor. Lalu kita ke auskultasi paru, sama dengan kayak tadi. Dari ICS 1 mid clavicula dextra. Pak, mohon dibantu tarik nafas, Pak. Lalu kita ke ICS 1 mid clavicula sinistra. Pak, tarik nafas, Pak. Lalu kita ke ICS 2 mid clavicula dextra. ICS 2 mid clavicula sinistra. Ke ICS 3 mid clavicula sinistra. Ke ICS 3 mid clavicula sinistra. Tarik nafas, Pak. Ke ICS 4 mid clavicula dextra. Ke ICS 4 mid clavicula sinistra. ICS 5 mid clavicula dextra. Ke ICS 6 mid clavicula dextra. Setelah saya melakukan auskultasi, bunyi suara paru-paru itu vesikuler. Nah, Pak, saya sudah selesai melakukan tindakan. Setelah itu kita buka sarung tangan ke bengkok, lalu kita cuci tangan 6 langkah. Pak, tindakan saya sudah selesai. Jika Bapak membutuhkan saya, Bapak bisa langsung ke ruang meja perawat di depan, Pak ya. Sekian dan terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opi Kurniawan. Saya perawat dari D3 Keperawatan tingkat 3B. Di sini saya akan mempraktekkan pempis jantung. Bertujuannya untuk menilai kinerja dan kondisi jantung dan mendeteksi kelainan pada jantung si pasien. Dan di sini juga ada kontraindikasinya pada pasien luka bakar, dan ada indikasinya pasien yang mempunyai riwayat penyakit jantung. Nah, setelah itu kita memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada pasien. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Opi Kurniawan. Saya yang berdinas dari jam 2 sampai jam 9 siang ya, Pak ya. Tujuan saya ke sini untuk menilai kinerja kondisi jantung Bapak dan mendeteksi kelainan pada jantung Bapak. Apakah Bapak bersedia? Baiklah, kalau misalkan Bapak bersedia, saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Nah, setelah kita udah mempersiapkan alat, jangan lupa kita tutup sampiran, jaga privasi. Yang kedua, kita cuci tangan 6 langkah. Lalu kita pakai handscoon. Lalu kita pakai stetoskop. Pak, sesuai janji kita tadi, saya akan melakukan pemeriksaan jantung Bapak. Yang pertama, kita palpasi, dilihat jantung si Bapak kiri dan kanan simetris atau tidak, ada kelainan atau tidak. Lalu kita dipalpasi, adanya nyeri tekan atau tidak. Pak, maaf, sakit gak, Pak? Kalau misalkan tidak ada nyeri tekan, berarti itu tidak ada kelainan apa-apa. Lalu kita untuk ngomong ke pasien 99. Pak, coba ngomong, Pak. 19. Nah, lalu si pasien udah ngomong 99, kita untuk mengetahui kondisi jantung sama kiri atau kanan, getarannya sama atau tidak. Kalau misalkan sama, berarti tensinya normal. Lalu kita diperkusi dari ICS 1 mid sternum, sama apa ya, ke ICS 1 mid
sternum sinistra. Lalu kita ke ICS 2 mid sternum sinistra. Lalu kita ke ICS 2 mid sternum sinistra. Lalu kita ke ICS 3 mid sternum dextra. Lalu kita ke ICS 3 mid sternum sinistra. Lalu kita ke ICS 4 mid sternum dextra. Lalu kita ke ICS 4 mid sternum sinistra. Lalu kita ke ICS 5 mid sternum sinistra. Nah, jadi batas jantung dari mid sternum sinistra dari ICS 1 ke 4 itu batas jantung. Dan di sini ada batas jantung dari ICS 1 sampai ICS 5. Nah, suara perkusi jantung adalah peka. Lalu kita auskultasi, yaitu caranya dengan yang sama. Kita lakukan kepada pasien untuk menarik napas dalam dari ICS 1 mid sternum dextra. Pak, coba tarik napas, Pak. Nah, ke ICS 1 mid sternum sinistra. ICS 2 mid sternum dextra. Pak, tarik napas, Pak. Buang napas. ICS 2 mid sternum sinistra. ICS 3 mid sternum dextra. Ke ICS 3 mid sternum sinistra. ICS 4 mid sternum dextra. ICS 4 mid sternum sinistra. ICS 5 mid sternum sinistra. Nah, jika saya melakukan auskultasi jantung Bapak, yaitu suaranya ludup. Pak, tindakan saya udah selesai. Saya tadi udah melakukan tindakan. Ternyata Bapak hasilnya di dalam tubuh Bapak normal. Kalau misalkan Bapak ada apa-apa, Bapak bilang ke ruang perawat. Setelah itu kita rapikan alat. Yang pertama kita buka sarung tangan. Lalu kita cuci tangan. Lalu kita terminasi kepada pasien. Pak, tindakan saya pemeriksaan tempis jantung Bapak sudah selesai. Kalau misalkan Bapak ada sesuatu dan membutuhkan kami di meja perawat aja Pak ya, di depannya. Kalau misalkan ini Bapak pencet bel yang ada di tempat tidur Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.